ilmu tentang penyelenggaraan jenazah, mulai dari syariat, dalil-dalil tentang penyelenggaraan jenazah sampai nanti kita prakteknya. Itu harus kita punya ilmu tentangnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ibnu Abbas mengatakan wala taqul, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu, termasuk masalah penyelenggaraan jenazah ini. Kalau ananda tidak punya ilmu, jangan ananda menyampaikannya. Kalau ananda tidak punya ilmu, jangan ananda melakukannya. Sampai ananda tahu, was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang tahu, pada ahli ilmu, jika kita tidak tahu. Maka sebelum ananda belajar syariat, syarat yang harus ananda pahami dulu adalah kita harus meyakini agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Dalam ayat disebutkan surah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadi. Pada hari ini, hari Arafah, hari Jumat, 82 hari sebelum Nabi meninggal, turun ayat ini. Allah katakan kepada Nabi, pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan bagi kamu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madinah. Sebelum Ustaz sampaikan materi, Ustaz beri motivasi dulu. Ya. Motivasinya apa? Semua perbuatan yang kita lakukan ini ada pahalanya masing-masing. Jangan antum abaikan, jangan antum sia-siakan. Semua ini ada pahalanya. Kalau antum tidak ikut memandikan, tidak ikut mengapani, tidak ikut sholat, tidak mengantarkan jenazah dan tidak menguburkan jenazah, maka pahala itu tidak akan antum dapatkan. Kalau antum tidak peduli, maka ini tidak akan antum dapatkan. Pahalanya perlu tersampaikan. Yang pertama, man wasala mayyitan fakatama alaihi ghufirarahullahu arba'una marrah. Siapa yang memandikan jenazah dan tidak menceritakan aib dari jenazah itu, maka Allah ampuni dosanya sebanyak 40 kali lipat. Itu pahala bagi orang yang memandikan jenazah. Dengan catatan apa tadi? Menyembunyikan aibnya. Baru dia akan dapat pahala 40 kali. Mafhum mukhalafahnya, lawan dari pemahaman hadis ini, siapa yang setelah memandikan jenazah kemudian dia ceritakan jenazah ini matanya celek, jenazah ini kakinya bengkok, jenazah ini apalagi disebut setelah siap mandi, maka pahala 40 kali lipat itu tidak antum akan dapatkan, bahkan antum berdosa. Yang kedua, takfinuhu, pahala orang yang mengapani jenazah. Ustaz mencari kecamatannya. Nah ini, ya, pahala orang yang memandikan jenazah disebutkan oleh Rasulullah. Mengapani dulu. Memandikan sudah, sekarang mengapani. Man kafanuhu, siapa yang mengapani jenazah, kasahullah yaumul qiyamah, akan apa? Kasahullah pada hari kiamat apa? Akan dipakaikan pada hari kiamat pakaian min sundusin wa istabrak minal jannah.
akan dipakaikan padanya pakaian dari sundusin wa istabrok. Itu apa itu? Pakaian dari sutra. Sutra di dunia haram bagi laki-laki, di hari yaumil akhirat nanti tidak haram hukumnya. Karena di yaumil akhir tidak ada dosa, tidak ada pahala. Semuanya pembalasan. Yang haram yang di dunia jadi halal di yaumil akhir nantinya. Maka orang yang ikut memandikan, mengafani jenazah dengan catatan ikhlas, dia akan dipakaikan, kata Rasulullah, dari pakaian sutra min sundusin, sutra yang tipis, wa istabro, sutra yang tebal, minal jannah, dari surga. Mau antum dapat itu? Maka antum harus lakukan ini supaya antum dapatkan. Kemudian yang ketiga, as-salatu alaihi. Man shalla 'alal janazah lam yattabiha falahu qiratun wa in ittabaha falahu qiratani. Siapa yang menyolatkan jenazah tidak ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, pahala baginya 1. Siapa yang menyolatkan jenazah dan mengantarkan sampai ke kuburan, pahalanya 2. Mahwal qirat, kata Rasulullah. Kata sahabat, mahwal qirat. Apa itu qirat? Maka Rasulullah katakan, al qirat mislu asgharu Uhud. 1 qirat semisal sekurang-kurangnya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo, tingginya 600 meter. Sebesar itulah pahala. Kalau kita sholat 1 qirat, kalau kita sampai menguburkan 2 qirat. Tetapi kalau kita tidak sholat, hanya mengantar ke kuburan saja, tidak ada pahala qirat bagi dia. Hilang pahala qiratnya. Dia hanya datang ke kuburan, sholat tidak. Tidak ada qirat bagi orang ini. Berikutnya, ahmilul mayyit. Ya, sama dengan hadis yang tadi, man shalla 'alal janazah lam yattabiha falahu qiratun wa in ittabaha falahu qiratani. Siapa yang sholat mengantarkan jenazah, pahalanya 2 qirat. Terakhir, menguburkan. Jadi udah 4 amal yang harus kita rebut pahalanya. Yang keempat, yang kelima adalah menguburkan. Kata Rasulullah, man hafarolahu, siapa yang membuat lubang kuburan, fa ajannah, dan menutup kembali, ajri, baginya, alaihi ka ajri sakani, akan dibuat baginya rumah tempat tinggal, iya baginya ila yaumul kiamah, pada hari kiamat nantinya. Jadi akan disediakan rumah oleh Allah bagi orang yang ikut menguburkan jenazah. Dengan catatan harus ikhlas. Ini motivasi buat antum supaya antum bersemangat untuk ikut menyelenggarakan jenazah. Berikutnya kita lihat, sebelum memandikan jenazah ada namanya perlengkapan jenazah. Perlengkapan jenazah itu nanti kita lihat di bawah, sudah disiapkan. Ya, mana ini masing-masing Ustaz tunjukkan nanti. Sekarang nggak usah kita bahas. Ya, Ustaz hanya menambah 1 tambahan yang Ustaz perlu sampaikan hari ini. Kalau antum menyelenggarakan jenazah pada saat pandemi ini, harus memakai APD, masker, pelindung badan, kemudian pakai sarung tangan. Karena hari ini pandemi belum selesai, kita tidak tahu jenazah ini positif atau negatif. Maka antum harus berhati-hati, menyiapkan diri dengan memakai alat pelindung diri. Ustadz pengalaman, sewaktu Ustadz memandikan jenazah di Rumah Sakit Arifin Ahmad, jenazah COVID, meninggalnya COVID. Dari awal dikatakan COVID, mulai masuk COVID, dirawat secara COVID, sampai meninggal COVID. Waktu itu Ustadz menyelenggarakannya,
sedang sholat Jumat, ditelepon dari rumah sakit, ada yang meninggal, mohon dibantu untuk menyelenggarakannya. Langsung Ustaz tinggalkan sholat Jumat, tidak Ustaz kerjakan sholat Jumat. Waktu itu berangkat langsung ke rumah sakit, menyelenggarakan jenazah ini. Selesai sampai di kuburan, ternyata di swab ulang hasilnya negatif. Itu kejadian. Akhirnya waktu itu hasil swabnya 5 hari keluar setelah dikuburkan. Ustaz waktu itu sudah was-was. Padahal Ustaz waktu itu sempat lemas, pingsan. Drop kondisi Ustaz. Akhirnya Ustaz isolasi selama 5 hari sebelum keluar hasil dari swab dari jenazah ini. Setelah keluar hasil swab itu ternyata negatif, alhamdulillah Ustaz aman. Jika waktu itu keluarnya positif, maka Ustaz harus isolasi lagi. Alhamdulillah begitu kejadian. Di sisi lain, Ustaz pernah menyelenggarakan jenazah dengan tim Ustaz. Kawan kita meninggal, tinggalnya di Panam, jemaah Abu Darda, meninggal di rumah sakit karena dia kerjanya mencari emas. Jadi paru-parunya itu rusak karena merkuri. Merkuri itu apa? Air raksa. Ya, paru-parunya rusak. Meninggal. Sewaktu sebelum meninggal di swab, setelah meninggal Ustaz ditelepon kembali. Ini ada yang meninggal, mohon dibantu untuk menyelenggarakan. Waktu itu Ustaz bilang tunggu dulu. Di rumah sakit boleh atau tidak dibawa pulang. Waktu itu Ustaz tidak diminta untuk menyelenggarakan di rumah sakit, tapi dibawa di rumah gitu. Ustaz tanyakan, boleh atau tidak dibawa pulang? Tidak ada berita. Jam 12 diminta, jam 4 telepon lagi, dia sudah meninggal, sudah sampai di rumah. Akhirnya Ustaz datang ke rumahnya. Ustaz menganggap ini sudah aman karena sudah dibawa pulang. Kalau di rumah sakit pasti COVID. Setelah Ustaz selenggarakan, waktu itu sampai maghrib selesai. 2 hari setelah itu keluar hasil swabnya positif. Bayangkan itu. Waktu itu ada yang ikut mandi, membantu Ustaz, tidak pakai ini, APD ini, tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan, semuanya di swab orang yang ikut mandinya. Ya, maka APD ini sangat diperlukan. Jangan antum anggap remeh. Mentang-mentang keluarga antum akan tidak apa-apa. Orang tua saya kok tidak bisa. Tapi harus berjaga-jaga. La darar wala diror. Jangan memudaratkan diri, jangan memudaratkan orang. Baik, ini perlengkapan gambarnya. Nanti antum lihat langsung di bawah. Perlengkapan, ini tempat mandi, ini tempat angkat jenazah nih. Ini tempat angkat jenazah. Kemudian ini pembuangannya, ya, ini kapur barus, potong kuku dan lain-lainnya. Yang sini lengkap. Nah, ini lengkap di sini. Pertama, sebelum mandi itu antum menutup semua ruangan jenazah. Tempat mandi itu tidak boleh terbuka dan dilihat oleh orang lain. Yang boleh hadir hanya orang yang memandikan. Tidak boleh ada yang nonton. Bukan tontonan. Ya, yang hanya hadir orang yang memandikannya saja. Tidak boleh orang yang lain. Ya. Karena di situ ada masalah aurat. Ya. Kemudian dikatakan di sini sebelum kita memandikan lagi, yang pertama yang hadir itu harus orang yang memandikan dan ruangan dalam keadaan tertutup. Disebutkan di sini wa iza akhadha fi ghuslihi sitrul auratihi. Apabila memandikan jenazah wajib menutup aurat. Was sunnah sitru kullu anil uyun, dan sunnahnya menutup seluruhnya bagian dari jenazah itu dari pandangan manusia. Wa karihudur ghairu muayyin, dan tidak boleh hadir orang yang tidak allazi yu'awinul ghuslu, yang tidak ikut membantu memandikan, tidak boleh hadir. Disebutkan di sini. Ya. Setelah itu, sebelum ananda mendudukkan jenazah, ini kan mendudukkan nih, summa nawa wasamma wa huwa kafa ghuslu hayyan
mulailah dengan niat dan baca basmalah sebagaimana kita niat mandi junub, mandi wajib. Sebelum itu Ananda harus melunakkan sendi-sendi tulang tubuhnya. Jenazah itu kaku, jenazah itu keras bagian tubuhnya, maka kita lunakkan dulu. Ya, suaranya. Tidak ada lagi yang bersuara. Ya. Jadi setelah kita tutup ruangan, maka kita letakkan jenazah di tempat mandi. Maka yang pertama kita lakukan adalah melunakkan sendi-sendi tulang yang kaku dengan cara mengurut dan menyiram air. Itu yang kita lakukan. Yang kedua yang kita lakukan adalah dengan memotong kuku, memendekkan kumis, dan menyisir rambutnya. Di sini disebutkan intolan, jika panjang. Ya, disebutkan di sini waqas sesarib, ya, rapikan kumisnya, wa taqlimul asfar, potong kukunya, intolan, jika panjang. Itu yang kita lakukan. Setelah selesai itu baru kita mulai dengan niat. Niat itu di dalam hati, bukan dilapaskan. Sengaja aku memandikan jenazah, bukan. Nawaitu waslul mayyit, tidak. Tapi cukup di dalam hati dan membaca basmalah. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Yaitu summa yarfa'u ra'sun, dan angkat kepalanya, ghairu hamil, kecuali wanita yang hamil, ila qarbin julusin, sampai duduk jenazah itu. Jadi kita dudukkan jenazah itu, ya, didudukkan dia. Ya. Setelah duduk, wa yaksirul batnihi birifqin, urut perutnya pelan-pelan, diurut. Sambil mengurut itu, wa yaksirul ma, siram air yang banyak. Hina izin, pada waktu itu. Summa yulaffi ala yadayhi, dan lapiskan tangan kita dengan hirqah, dengan kain yang basah. Jadi Ananda lapis tangan itu dengan kain basah. Untuk apa? Wa yunajjihi, untuk kita istinjakan. Ya, wa harrama massa aurah, tidak boleh menyentuh aurat. Min lahu sib'in, jika jenazah itu berumur 7 tahun ke atas. Kalau umurnya 7 tahun ke bawah, di sini tidak ada batasan. Boleh laki-laki memandikan perempuan, boleh perempuan memandikan laki-laki. Jika 7 tahun ke atas, maka yang memandikan harus sejenis dan tidak boleh menyentuh aurat dengan tangan langsung. Ya. Kemudian summa yadkhulul isba'ihi, kemudian masukkan jari kita, wa 'alaiha hirqah, dan lapisi dengan lapisan kain basah, ya, mablula. Kemana kita masukkan jari kita dengan kain basah tadi yang bentuknya seperti ini? Kainnya itu sugi namanya. Nih, ya. Nah, ini sugi. Nah, yang basah kita masukkan kemana? Famuhu, mulutnya. Wa masa wa yamsahul asnanihi, gigi-giginya digosok. Ya, digosok seperti itu. Wa fi muharrak, kemudian hidungnya, dan ditambah lagi dengan telinga, uzunai, telinganya, ya. Fayunazifuhuma bila adkhilil ma. Sewaktu kita membasuh gigi dan mulut atau hidung dan telinga itu, bila ada khalil ma, tidak boleh memasukkan air ke dalam mulutnya. Berbeda. Kalau kita berwudu, orang hidup memasukkan air ke mulut dan di
hidung. Bagi jenazah tidak boleh dimasukkan air ke lubang hidungnya. Jadi kita hanya menggosoknya saja dengan kain yang basah. Ya, ya. Summa yatawaddo, berwudukan jenazah. Jadi wudu itu kapan dilakukan? Mandi. Jangan terbalik. Sebagian kita di mana tempat memandikan jenazah itu wudunya terakhir. Ini salah, khata. Ya, Rasulullah katakan, "Irsilha bimayaminiha wa mawadi'ul wudu'i minha." Mandikan jenazah itu menyiram bagian kanan dan membasuh anggota wudu. Mulai mandi itu dengan membasuh anggota wudu. Jangan membasuh anggota wudu itu terakhir. Salah. Terakhir apa? Nanti antum lihat. Terakhir itu apa yang dilakukan. Ya. Berikutnya dilanjutkan dengan ini, ya. Wa yaghsilu ra'sahu wa liyahtahu, dan basuhlah kepalanya dan jenggotnya. Itu laki-laki yang punya jenggot. Makanya ciri laki-laki itu salah satunya adalah jenggot. Nah, disebutkan di sini membasuh jenggot. Nah, jadi kalau ada laki-laki tidak berjenggot, nah ini perlu dipertanyakan. Ya. Ya. Dengan apa? Mandi yang pertama setelah antum membasuh anggota wudu itu dengan apa? Yaitu birokwatir sidrin, dari air daun busa, dari busa air daun. Basuhlah kepalanya, basuhlah jenggotnya birokwatir sidrin, dengan dengan busa air daun bidara, wa badanihi, dan badannya, bisuklafi, dengan punggungnya, ya. Kemudian siram dengan air itu sebanyak, lakukan mandi itu dengan jumlah yang ganjil. Mandi yang pertama dengan daun bidara. Mandi yang kedua boleh antum gunakan apa saja, di antaranya adalah sabun. Mandi yang terakhir, faja'alna fil akhirah kafurat. Mandi yang terakhir itu dengan apa? Air kapur barus. Jadi yang dimaksud dengan ganjil di sini, tiga di sini, wasunnah taslisun watayaminun. Mandikan jenazah itu sunnahnya ganjil, diantaranya tiga. Tiga itu, pertama air daun bidara, yang kedua air sabun, yang ketiga penutup mandi adalah air. Itu yang dimaksud dengan 3 kali mandi, bukan jumlah siraman. Ganjil itu kan ada macam-macam. Kata Rasulullah, irsil naha bisidrin witron salasan khamsan sab'an au aksura min zalik in ra'aitunna. 3, 5, 7 atau lebih dari 7 jika diperlukan. Kita mandikan jenazah. Kalau 3 sudah bersih, di sini disebutkan, ya, apabila fa illam yanki, kalau belum bersih 3, zada hatta yanki, tambah lebih dari 3 sehingga jenazah itu bersih. Lebih dari 3 ukurannya ada 5. Lebih dari 5 ukurannya adalah 7. Lebih dari 7 ukurannya adalah Kalau 3 sudah bersih, maka tidak perlu lagi 5, tidak perlu lagi 7, tidak perlu lagi cukup dengan air bidara pertama, kemudian sabun, dan terakhir air kapur barus. Antum sebelum mandi tadi antum cebokkan, antum bersihkan BAB-nya sehingga tidak akan keluar lagi BAB-nya. Maka keadaan seperti itu sudah cukup bersih mandi jenazah itu, ya.
Wa karihu aksarul ala marrah. Makruh hukumnya mencukupkan mandi itu dengan 1 kali mandi. Kita mandi dengan kapur barus, dengan bidara saja, tidak ada lagi sabun, tidak ada lagi kapur barus, ini makruh hukumnya. Maka kita mandi jenazah itu minimal 3 kali, 3 perlakuan, ya. Karena Rasulullah katakan, ya, disebutkan di situ, ya, wa asnani bila hajah wa tasrihu sa'rahu, kemudian sisir rambutnya, ya, dan di sini disebutkan mandi terakhir itu adalah dengan kapur barus, wa khadha bi sa'rul wa qassa syarib wa taklimu asfar intolan. Maka sisirlah rambutnya, potonglah kumisnya dan kukunya jika panjang. Setelah itu baru dikeringkan. Bagi wanita ada sunnahnya, apabila rambut wanita itu panjang, disebutkan oleh Rasulullah di sini, yaitu dengan mengkepang menjadi 3. Disebutkan di sini. Fadofarna sa'roha salasah. Kepanglah rambut perempuan itu yang panjang menjadi 3 kepang. Aslasin kurun kurnainaha wa nasiyataha. 2 kepang kiri dan kanan, 1 kepang di tengah, wa alkinaha khalfa. Setelah itu diletakkan di belakang kepala. Maka selesailah mandi. Kemudian dikeringkan dengan anduk, ditutup dengan kain panjang, kemudian diangkat untuk dikafani. Catatan yang antum perlu pahami yaitu 1, memandikan jenazah tidak wajib menghadap ke kiblat. Jadi yang wajib menghadap ke kiblat itu disebutkan di sini as-sunnah ayastaqbala bil marid. Sunnahnya memandikan jenazah itu menghadapkan ke kiblat itu pada waktu jenazah ini, waktu dia sakit sebelum meninggal. Waktu itu disunahkan menghadapkan ke. Adapun setelah meninggal tidak wajib, termasuk waktu memandikannya. Catatan berikutnya yaitu inna akasral azmil mu'min mayyitan kakasrahu hayyan. Menyakiti mayat dengan kasar, memandikannya dengan keras, sama dengan menyakiti orang hidup. Maka antum tidak boleh mengkasari jenazah. Jenazah kalau wanita hamil, perutnya ada anak bayi, termasuk perbuatan mengkasari kalau kita dudukkan. Ya, ini memandikan. Ustaz, antum lihat di makalah antum, situ diurutkan, ya. Ini penjelasan yang Ustaz sampaikan di sini, kemudian antum lihat di makalahnya. Lembaran yang dibagikan. Sebelum memandikan, menutup tempat mandi dari pandangan orang yang tidak ikut mandi, ya, dengan terpal, dengan sutrok atau di ruangan tertutup. Menutup aurat jenazah sesuai dengan jenis kelaminnya. Maksudnya begini, kalau jenazahnya laki-laki, auratnya dari mana? Dari lutut. Nah, maka yang kita tutup itu cukup bagian ininya saja. Ini tidak ditutup. Kalau dia perempuan, kita tutup dari dadanya sampai ke ujung kakinya. Ini yang dimaksud dengan sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya. Melemaskan tubuh jenazah, ya, dan mengurutnya sambil menyiram air, menyisir rambut, memotong kuku, merapikan kumis jika panjang. Mulailah dengan berniat dan membaca basmalah seperti mandi junub. Angkat kepala jenazah sampai posisi seperti duduk untuk memudahkan mengeluarkan kotorannya, kecuali wanita yang hamil. Menekan perut jenazah dengan lembut, menyiram dengan air yang banyak, dan cebok idia, istinja, membasuh kemaluan dan menggunakan tangan kiri. Ingat,
Membasuh kemaluan jenazah wajib dengan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan. Ya. Dan diutamakan yang melakukan ini adalah keluarganya sendiri. Memasukkan jari menggunakan kain basah, menggosok gigi, membersihkan lubang hidung dan telinga dengan kain suci. Mulailah menyiram bagian kanan, membasuh anggota wudhu. Dan mulailah mandi pertama dengan air daun bidara, membasuh kepala, jenggot, bagian depan kanan, bagian punggung kanan, bagian depan kiri, bagian punggung kiri. Lakukan mandi dengan jumlah yang ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Mandikan pada akhirnya itu dengan air kapur barus. Kalau ada keluarganya yang meninggal laki-laki, ada keluarganya perempuan, istrinya misalnya, ingin ikut juga mandi, maka ini dipersilakan setelah selesai mandi, yaitu menyiram air terakhir, yaitu air kapur barus, maka disuruhlah istrinya, disuruhlah anak perempuannya untuk menyiram. Karena tidak boleh bercampur aduk laki-laki dengan perempuan di tempat mandi itu. Ya, nah ini konsepnya seperti itu. Dan mandikanlah pada akhir dengan makruh memandikan hanya dengan 1 kali menggunakan air panas, kemudian sisir rambutnya dan kepal rambut yang perempuan, kemudian mengeringkan dengan anduk. Setelah itu tutuplah dengan kain panjang dan selanjutnya siap untuk dikafankan. Ini konsep yang pertama. Kita lanjut dulu sebelum pertanyaan. Kita lanjut dengan ini. Nih, tambahan. Buat suaranya. Tambahan. Bagi anak bayi yang berumur 4 bulan, ini ukuran 4 bulan ini adalah bayi dalam kandungan yang sudah diberi nyawa. Sampai 7 tahun, maka yang memandikannya itu boleh siapa saja, tidak harus satu jenis kelaminnya, karena tidak ada batas aurat. Yang kedua, memandikan jenazah cukup kalau dengan keadaan jenazah itu dalam keadaan junub, maka tidak ada lagi mandi junub. Mandi jenazah itu sama dengan mandi junub. Jika jenazahnya dalam keadaan junub, maka dia tidak perlu lagi mandi junub, cukup dengan mandi jenazah. Kemudian yang ketiga, tayamum. Jika tidak ada air, maka jenazah itu cukup ditayamumkan. Jika tidak boleh kena air, jika jenazah itu gosong, maka cukup ditayamumkan. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya, jika tidak ada air, tayamumkan dengan debu tanah bersih, basuhlah mukanya dan wajahnya. Cara mentayamum itu cukup basuh muka dan tangan 1 kali saja. Ustaz, sudah lebih 15 jenazah COVID yang Ustaz mandikan, tetapi yang cuma 1 yang Ustaz bisa mandikan. Lainnya itu tidak bisa dimandikan, hanya cukup dengan tayamum. Ya, 1 orang yang Ustaz bisa mandikan. Kenapa? Karena disediakan air dan boleh kena air. Ada jenazah yang lain itu tidak bisa kena air atau tak ada air, maka waktu itu tidak Ustaz mandikan, cukup dengan tayamum saja. Ya, ini tentang hukum berikutnya. Kemudian hukum lain, siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi setelah memandikannya. Perhatikan, siapa yang memandikan jenazah, setelah memandikan dia hendaklah mandi. Faman wasala mayyitan tasilu. Siapa yang mandi jenazah, memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo. Siapa yang mengantarkan jenazah, memikul jenazah, hendaklah dia berwudu. Tetapi mandi itu tidak wajib. Kenapa? Karena boleh diganti dengan berwudu. Ini hadisnya. Man wasala mayyitan falyatawaddo. Siapa yang mandikan jenazah boleh
berwudu. Boleh pilih mau mandi atau berwudu. Tapi yang paling baik adalah Ya, ini tentang kesimpulan. Silakan kalau ada yang bertanya tadi. Mana dia? Mana yang mau bertanya tadi? Silakan. Mandi, khusus mandi dulu. Yang tentang mandi dulu, silakan. Antum mana tadi yang mau nanya tadi? Hah? Yang bertanya tentang memandikan, silakan. Kalau tidak ada, Ustaz lanjut dulu. Waktu kita singkat. Baik, kita lanjut dulu. Gak ada yang tanya, lanjut. Lanjut, mengapa nih? Penjelasan mengapa nih jenazah. Yang harus disampaikan adalah tentang mengapa nih. Suaranya. Ya, yang pertama yang Ustaz sampaikan, mengapa nih jenazah itu tidak ada dalil cara mengikat dan jumlah talinya. Jadi tidak ada ketentuan harus diikatnya seperti ini, talinya jumlahnya segini, nggak ada. Yang ada syariahnya adalah iza kufina ahadukum akhahu. Ini dia kriteria kain kapan. Apa kriteria kain kapan? Yaitu pertama warnanya putih, yang kedua bersih, yang ketiga tebal, yang keempat menutupi tubuh, dan dari bahan yang sederhana, bukan kain yang mahal. Ini yang disuruh dalam syariat, bukan cara mengapaninya, bukan cara mengikatkannya. Kemudian yang perlu Anda ketahui, kain kapan dan semua biaya perlengkapan jenazah itu dikeluarkan dari harta orang yang meninggal. Ingat itu. Semua perlengkapan pelenggaran jenazah, ya, dari mulai mengamandikan, mengapani sampai menguburkan, biayanya dikeluarkan dari harta orang yang meninggal. Mana dalilnya? Ini dia. Kafinuhu min saubaihi. Kapankan orang yang meninggal itu dari pakaian dia. Pakaian dia itu harta dia, uang dia. Di sini disebutkan yaitu ongkos menggalikan kubur, memandikan mayat, hukumnya sama dengan hukum kain kapan, diambil dari harta si mayat. Kalau dia nggak mampu, keluarganya yang membayar. Kalau dia tidak mampu, pemerintah yang bayar. Tapi kita nggak ada Baitul Mal. Baitul Mal namanya, ya. Baitul Mal itu dalam pemerintah Islam ada, tapi kita tidak ada Baitul Mal. Kalau dia tidak mampu, keluarganya tidak juga bisa, maka kita membantu dari kaum muslimin yang lain. Ya, begitu. Syarat kain kapan? Kalau tadi kriterianya kain kapan. Syaratnya kain kapan itu syarat mengapani, bukan syarat kain kapan. Syarat mengapani. Pertama warnanya putih, kedua 3 lembar, yang ketiga bergaris, yang keempat diberi wangi-wangian. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Coba sekali lagi suaranya. Dengarkan. Ini jawaban pertanyaan Ustaz tadi. Kalau tidak mendengar berarti tidak bisa menjawab pertanyaan nanti. Nanti ulang lagi pertanyaan. Jawaban nanti tertulis. Ya, pertanyaan Ustaz tadi dijawab dengan tertulis. Semuanya harus menjawab. Ya. Dalil yang kriteria kain kapan cara mengapani itu kain kapan itu syarat-syaratnya ini, dalilnya ini, ya. Man an Aisyah radhiyallahu anha qalat kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasa aswabin bidin. Nabi, kata Aisyah, dikapankan dengan kain warna putih dari harta dia berjumlah 3 lembar saja. Laisa fiha, tidak pakai komisun baju, wala imamah, tidak ada pakai serban. Jadi 3 lapis tanpa baju, tanpa serban. Nabi dikapankan dengan itu. Maka ini yang harus kita lakukan.
Ya, kalau mengapani tidak seperti ini, maka kita tidak mengikuti syariat atau sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Yang berikutnya, albisu min siyabikum albayat. Kapankan jenazah itu ya mandi apa? Albisu, pakailah oleh kalian pakaian warna putih. Wa innaha khairun siyabikum. Sebaik bagi pakaian itu warnanya putih. Wa kafinu biha mautakum. Kapankan jenazah itu dengan kain kafan berwarna putih. Kemudian atwafi ahadukum fa wajada syai'an falyukafinu min saubin hibaratin. Kapankan salah seorang di antara kalian dengan kain yang bergaris. Salah satu di antara kain kapan itu kain yang bergaris. Contoh kain bergaris ini. Ini kain apa? Ini kain apa? Kain ihram. Nah, ini contoh kain yang bergaris. Jadi kalau ada yang ingin mengapankan, dia ingin diminta, dia nanti kalau saya meninggal tolong kapankan saya dengan kain ihram, maka kita gunakan kain bergaris itu hanya 1 lembar saja, tidak boleh lebih. 2 lembar berikutnya dengan kain biasa, 1 lembar dengan kain ihram kalau ada permintaan. Kalau tidak ada, kita buat semuanya kain biasa. Baik, kemudian kapur barus. Iza jamartumul mayyit fajammuruhu salasan. Jika kalian memberi wangian mayat, maka berilah 3 wangi-wangian. 3 wangi-wangian itu 2 botol minyak wangi, 1 bungkus kapur barus, atau 2 bungkus kapur barus, 1 botol minyak wangi. Itu cara kita memberi wangi-wangian, ya. Nah, okay. Adapun apabila mengapani jenazah lebih dari 3, ini bagi laki-laki sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan kepada Nabi. Nabi hanya 3, kita ini membuat 5, berarti kita menganggap kita lebih hebat dari Nabi. Ya, cukup 3 saja. Kalau perempuan, di sini ada disebutkan perempuan dibuat 5. Ternyata hadis tentang 5 lapis kain kafan untuk perempuan itu hadisnya lemah. Nuh bin Hakam As-Saqafi, orang yang merawikan hadisnya itu majhul, tidak dikenal orangnya, maka hadisnya lemah, dhaif. Kembalikan kepada hukum asal bahwa kapan perempuan sama dengan kapan laki-laki, jumlahnya hanya 3 lembar. Ya. Selesai mengapani, disunahkan mencium jenazah itu. Boleh menciumnya. Karena Rasulullah an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah berkata, ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah yuqabbilu Utsman bin Mas'ud, mencium Utsman bin Mas'ud wa huwa mayyitun, dan dia dalam keadaan mayat, hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnataihi, dan saya melihat langsung menetes di kedua pipi Nabi itu air mata. Jadi boleh mencium dan boleh kena air mata. Jadi tidak dilarang, bahkan tidak haram mencium dengan menetes air mata. Kalau ada yang melarang, berarti bertentangan dengan syariat. Ya, jadi boleh mencium dengan menetes air mata. Ya, baru antum lihat yang antum ambil, perbanyak fotokopi. Ini kesimpulan dari mengapani. Ya, kita lihat mengapani. Ya. Sebelum kita baca yang itu, kita lihat dulu yang di depan. Mengapani? Wasunnah takfinu rajul fi salasa lafaifun bidin. Sunnahnya mengapani jenazah laki-laki itu 3 lapis kain putih
Wa ba'daha tabkhiriha, dan berikan dengan bukhur. Bukhur itu wangian yang berasal dari asap. Contohnya apa? Contoh wangian dari asap itu apa? Kain gaharu. Gaharunya itu kita bakar, asapnya itu kita tebarkan di kain kapan itu. Ini namanya bukhur. Ya. Ba'da tabkhiriha, dan meletakkan bukhur di situ pada kain kapan. Kalau nggak ada, cukup dengan minyak wangi. Wa yaj'alul al-khunut, dan berikan minyak wangi. Bukhur itu wangian asap, khunut itu minyak wangi. Ya. Bima bainaha wa minhu. Kemudian kita beri dengan minyak wangi, dan beri di punggung jenazah itu baina ilahi, pada mayat itu wal baqi, pinggulnya ala munafizi wajhi, dan bagian wajahnya wa mawadi'u sujudihi, dan anggota sujudnya. Jadi minyak wangi itu kita berikan kepada wajahnya, kepada pinggulnya, kepada punggungnya, dan semua anggota sujudnya. Ya, begitu. Ya, kemudian setelah itu summa yuraddu tarfal ulya, dan setelah itu tutuplah kain itu pada bagian paling atas, yaitu lembaran yang paling atas, dan minal jambin, dari arah sisi al-asri, dari sisi kiri, alal jubah al-aiman, arah ke kanan, dan sebaliknya dari kanan ke kiri, dan seterusnya ala asya fi saniyah wa fi salisah. Begitu juga kain yang kedua, begitu juga kain yang ketiga, dan terakhir diikat bagian yang berlebih, itu bagian kepala. Ini kesimpulan dari mengapani. Antum lihat di modul yang difotokopi. Cara mengapani jenazah. Pertama, menggunakan kapan 3 lapis dan membentangkannya. Tali pengikat diletakkan di bawah kain kapan, bisa diletakkan pertama kali, bisa diletakkan di akhir. Ya, dan tidak ada jumlah tertentu, harus 5, harus 6, harus 7, tidak. Boleh berapa saja sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu memberi bukhur, asap wangi di lapisan pertama. Jika tidak ada, gunakan minyak wangi. Selanjutnya memberi wangian pada yang bagian lapisan kedua dan lapisan ketiga. Bisa dengan minyak wangi, bisa dengan kapur barus. Setelah mayat diletakkan pada posisi kain kapan di tengah, dan mengambil kain lembaran paling atas, tutup tubuh mayat, bersamaan menarik kain penutup. Jadi kain anduk penutup jenazah itu kita tarik sewaktu kita menutupnya itu. Waktu kita mengangkat jenazah kan pakai kain kan? Sewaktu kita menutup kain kapannya, maka ditariklah kain penutup tadi. Ya. Dan setelah itu baru kita tutup, meletakkan kapas bagian lapisan yang berikutnya, dan jaga auratnya. Kemudian memberi wangian pada bagian punggung dan pinggul, bagian wajah, anggota sujud. Merapikan posisi tangan, ingat, merapikan posisi tangan jenazah itu tidak harus diletakkan di dada, boleh lurus. Jadi boleh begini, boleh diluruskan. Jadi tidak wajib harus begini. Waktu kita mengapa di jenazah itu tidak ada kewajiban atau ketentuan syariat harus letaknya di atas dada. Boleh diluruskan. Ya, tidak ada syariatnya mewajibkan harus begini. Jadi boleh kita beginikan, boleh kita luruskan. Silakan antum melakukan mana yang satu. Boleh, ya, tidak ada ketentuan. Berikutnya, balut kain kapan lapisan pertama, menutup ke sisi kiri kanan, dari kanan ke kiri, dan mulai dari kaki sampai ke bahu. Jangan ditutup mukanya terlebih dahulu. Kenapa? Kenapa tidak ditutup mukanya? Ada sunnah untuk menciumnya. Tetapi ingat,
Kalau jenazahnya laki-laki, maka perempuan yang menciumnya hanya yang mahramnya saja. Selain dari mahram tidak boleh, berdosa kalau dia mencium. Ya, begitu juga jenazah perempuan, yang boleh menciumnya itu mahram dia atau perempuan yang lain. Kalau laki-laki wajib mahramnya. Oke. Setelah jenazah selesai dicium, maka ditutup mukanya, kemudian mengikat tali yang telah disiapkan sesuai dengan letak tali tadi, dan sisi ikatan tali adalah di posisi kiri jenazah, bukan di kanan. Kirinya di sini, kanan di sini. Kenapa? Kenapa di sini ikatnya? Kenapa bagian kiri? Kenapa nggak bagian kanan? Ada sunnah begini. Kata Rasulullah, fahilul akdi, buka tali-talinya. Jenazah itu di dalam kubur seperti apa posisinya? Miring menghadap kiblat, pinggul yang kanan atau kiri yang di atas? Kiri atau kanan yang di atas? Nah, makanya tali itu diletakkan di sini karena mau dibuka kembali. Dilepaskan tali-talinya, fahilul akdi, lepaskan tali-talinya. Kalau kita letakkan di sini talinya, maka susah kita melepaskannya karena terimpit. Ya, maka diletakkan di sini. Dan ingat, karena dibuka tidak boleh diikat mati, diikat simpul, karena mau ditarik lagi. Ikatannya itu kita lepaskan. Tetapi ini bukan wajib, tetapi ini sesuatu yang baik dan sunnah. Kalau ada beranggapan begini, Ustaz, ini pengalaman Ustaz. Pernah Ustaz menguburkan jenazah sudah puluhan tahun yang lalu, itu di daerah air dingin. Tahu air dingin? Mana tuh? Markoyan. Nah, waktu itu Ustaz menguburkan jenazah. Sewaktu Ustaz memasukkan jenazah ini, ada penggali kuburan tuh menyampaikan ke Ustaz, tolong dibuka. Saya tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Begitu ancamannya kepada Ustaz waktu itu. Ustaz tahu membuka itu sunnah, tetapi karena ada yang memaksa harus dibuka, karena dia mengatakan saya tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa, dan dia menganggap nanti akan jadi pocong karena tidak dibuka. Ya kan? Karena dia apa? Karena dibiarkan aja gitu kan? Jadi pocong. Waktu itu tidak Ustaz buka talinya. Kenapa? Untuk membantah keyakinan orang yang seperti ini, bahwa tali itu sebenarnya sunnahnya dibuka, tapi karena ada anggapan kalau tidak dibuka jadi pocong, maka Ustaz tidak membukanya. Padahal tidak akan ada pernah mayat itu akan jadi pocong. Ya, baik, ini kesimpulan dari setelah itu jenazah selesai, siap untuk dinaikkan ke tandu, memasang safety belt, diikat jenazahnya dan ditutup dengan kain, dan selanjutnya disolatkan. Dan boleh solat di masjid, boleh solat di luar masjid. Yang paling baik itu solat jenazah itu, kata Rasulullah, di luar masjid, di lapangan. Karena Rasulullah waktu itu menyolatkan Raja Najasyi. Raja Najasyi adanya di Ethiopia, Nabi adanya di Madinah. Waktu itu Rasulullah kharaja, keluar dari Masjid Nabawi, ya, ilal musolla, ke tanah lapang. Padahal kita tahu sholat di Masjid Nabawi itu berapa pahalanya? 1000 kali lipat. Tapi waktu itu Nabi keluar dari masjid dan sholat jenazah di luar masjid. Sholat di dalam masjid boleh? Boleh, tetapi yang paling baik adalah di luar masjid. Apa hikmahnya kalau sholat di luar masjid? Apa hikmahnya? Setiap orang yang melihat ada sholat jenazah, maka akan dilihat oleh orang banyak setiap mereka melalui orang ini.
Dan ini tujuannya agar orang ini ingat akan kematian, supaya orang ini tahu bahwa dia juga akan mati. Ya, kalau dalam masjid orang nggak tahu ada sholat jenazah dalamnya, tapi kalau di luar, maka setiap orang yang lewat maka akan melihat ada jenazah, dan ini mengingatkan akan kematian. Demikian penjelasan tentang memandikan dan mengapani. Silakan kembali ya. Kemudian tempat berdiri imam. Imam itu kalau jenazahnya laki-laki, ya, alal janazah rajul faqama inda ra'sahu. Apabila jenazah laki-laki berdirinya di kepala, ya, hadhihi janazah fulana ibnati fulan. Apabila jenazahnya fulana perempuan, fa shalla 'alaiha salat faqama wasatoha, berdirinya di tengah. Ya. Kemudian berikutnya, jenazah itu minimal 3 saf. Hadis yang Ustaz sampaikan tadi, yaitu bahwa Nabi sholat dengan 7 orang dibentuk 3 saf. Ya, 3, 2, 2. Salasa sofan isnain sofan isnaini sofan. Yang 7 orang itu illa ghufira lahu. Syaratnya la yusyriku nallahi syai'an. Kalau dia tidak mempersekutukan Allah. Kalau dia mempersekutukan Allah, hilang pahala atau hilang ampunan dan syafaat itu. Ya. Kemudian takbir itu ada 4 takbir. Takbir jenazah ini bukan hanya 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, tetapi minimal hanya 4. Ya. 4 terdiri dari bacaan Al-Fatihah, qiraah bi Fatihatul Kitab wa surah. Takbir pertama Al-Fatihah dan boleh tambah surat, tidak pakai doa iftitah. Takbir yang kedua yaitu wa yusolli ala nabi, yaitu sholawat kepada Nabi. Takbir yang ketiga yukhlisu doa, mendoakan mayat. Dan takbir yang keempat boleh berdoa, boleh tidak. Kalau mau berdoa yang kita baca Allahumma la taridna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa lana. Kalau tidak baca doa boleh. Nabi juga tidak membaca doa pada takbir yang keempat itu pernah. Ya. Bacaan doa takbir yang ketiga ada 4, bukan 1 saja. Bukan Allahumma fir lahu warhamhu saja, ada yang lain. Allahumma fir li hayyinan wa mayyitinan. Ada lagi Allahumma inna fulan bin fulan, sebut nama yang meninggal. Yang keempat Allahumma abduka. Ini doanya ada 4 macam. Silakan pilih salah satunya. Ya. Kemudian doa untuk anak bayi, takbir ketiga beda dengan doa orang dewasa. Doa untuk anak bayi, Allahumma aj'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Ini doa untuk anak bayi. Tidak Allahumma firlahu atau Allahumma firlaha, tapi yang dibaca Allahumma aj'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Ya. Kemudian mengucapkan salam, boleh kiri kanan, boleh kanan saja. Ya. Dan kalau ada jenazahnya banyak, maka cara menyusunnya begini. Ya, annau shalla ala tis'i janaiz jami'an. Sesungguhnya waktu itu Ibnu Umar menyolatkan 9 jenazah semuanya, faja'ala al-rijal yalunal imam. Yang dekat dengan imam itu adalah jenazah laki-laki, wan nisa yalinal kiblat. Yang dekat dengan kiblat itu jenazah perempuan. Cara menyusunnya seperti ini. Ya, ini yang jenazah dewasa di depan imam dan posisinya kepala di sini. Baru jenazah anak laki-laki posisinya sama, dan baru perempuan jenazahnya yang dewasa posisinya di tengah. Jadi enggak sejajar semua. Ini cara menyusun kalau jenazahnya banyak. Jadi yang dekat imam itu laki-laki, tidak boleh perempuan. Ya. Boleh sholat di kuburan. Rasulullah pernah sholat di kuburan, menyolatkan wanita petugas di masjid waktu itu meninggal. Waktu itu Rasulullah fa'ata qabraha, datang Rasulullah ke kuburannya, fa shalla 'alaiha, dan sholat di situ. Yang tidak boleh sholat di kuburan itu adalah sholat yang ada sujud dan rukuknya.
Kalau tidak ada sujud dan rukuk, boleh sholat di kuburan. Sholat jenazah tidak ada sujud dan rukuk. Oke. Sholat gaib. Sholat gaib itu kapan? Yaitu kalau jenazahnya itu tidak ada di tempat dan belum disolatkan. Tetapi kalau sudah disolatkan, tidak ada lagi sholat gaib. Kalau ada orang meninggal di suatu tempat, sudah disolatkan, nggak boleh kita sholat gaib lagi. Caranya bagaimana? Kalau kita ingin menyolatkan, datang ke kuburannya untuk sholat. Bukan sholat gaib caranya. Datang ke kuburannya, sholat. Ya, begitu caranya. Jadi tidak sholat gaib. Ya, kemudian mengantarkan jenazah, itu sudah Ustaz sampaikan tadi. Pahalanya 1 qiraat dan 2 qiraat. Dan seterusnya, yang perempuan apabila mengantarkan jenazah, dia tidak boleh pertama meratap. Perempuan ini lemah. Dia kalau ke kuburan, dia apalagi keluarganya, dia akan meratap. Meratap itu tidak boleh karena Rasulullah katakan, "Annaniha ila izalam tatu qabla mautiha tuqamu yaumul qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatirun wa jirdun min jarabin." Siapa yang meratap nanti tidak bertobat sebelum matinya, dipakaikan di hari kiamat dengan pakaian dari aspal dan nanah. Kalau kita ini meratapnya bukan sama dengan perempuan. Antum kalau meratap itu, kata Nabi, yang contoh meratap laki-laki adalah kunta naudu al-ijtima ila ahli mayyit sumi'atit ta'am ba'da dafni minan nihaya. Siapa yang berkumpul-kumpul di rumah orang mati kemudian makan di rumah orang mati itu, ini meratap, kata Rasulullah. Ya, begitu. Baik. Mengumpulkan jenazah, dia tidak memimpin doa, tetapi Nabi katakan istaghfiru li akhikum. Mari yang hadir untuk memohon ampun kepada Allah. Wasallu lahu tasbih, dan mohon kokohan. Fa innahul anisa, karena dia katanya tidak dipimpin doanya. Doa masing-masing. Ya. Kemudian berikutnya, ya. Ini sudah habis waktu kita, memang sudah cukup. Kuburan itu sunnahnya itu bentuknya lahat, tidak lubang tengah. Kalau tidak memungkinkan, baru lubang tengah. Ahlahulana wa syaqu li ghairina, ahlahulana wa syaqu li ahli kitab. Ya, lahat itu untuk kita dan lubang tengah itu untuk orang ahli kitab, kata Rasulullah. Ya, ini dia bentuknya. Ini lahat, ini lubang tengah. Ya. Ya, kemudian yang masuk ke lubang kuburan itu disunahkan, diutamakan adalah keluarganya sendiri. Dengan catatan, kalau jenazahnya perempuan, yang masuk ke lubang kuburan itu, kata Rasulullah, hal minkum rajulun yamliqu laila, faqala Abu Talha ana ya Rasulullah, qal fa anzil fi kubriha. Siapa di antara kalian yang mau masuk ke lubang kuburan ini? Waktu itu anak Nabi meninggal, perempuan yang tidak melakukan hubungan suami istri malam harinya, maka dijawab oleh Abu Talha, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah, fa anzil fi kubriha, kamu yang turun. Jadi waktu itu suami anak Nabi yang meninggal itu tidak boleh oleh Nabi untuk turun ke kuburan karena dia dalam keadaan junub malam hari, walaupun sudah mandi junub. Itu khusus untuk jenazah perempuan. Kalau laki-laki tidak jadi syarat. Ya. Kemudian memasukkan jenazah itu, cara memasukkannya akbala rijlul qabri. Masukkan jenazah itu dari arah kaki. Jadi misalnya ini kuburan, ya, ini lubang kuburan, ini kiblat, maka masuknya dari sini, bukan dari samping. Masukkan jenazah itu dari sini. Akbala rijlul qabri. Masukkan jenazah itu dari arah kaki kuburan. Waktu kita juga habis. Doa sewaktu memasukkan jenazah, bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, bismillahi wa ala millati Rasulillah. Boleh mau bismillahi wa ala sunnati atau bismillahi wa ala millati. Ya. Kemudian melepaskan tali-tali. Ini dia. Fahilul aqdi. Yang berikutnya meninggikan kuburan. Rafa'a qabrahu min al-ardi nahwan min sibrin. Ditinggikan kuburan Nabi itu sejengkal dari atas tanah. Ya. Kemudian diberi tanda, itu bagian kepalanya sebagai tanda mana bagian kepala, supaya jangan dipijak oleh orang.
kuburan itu dilarang untuk dipijak. Dah, ini kira-kira pembahasan kita karena waktu kita juga tidak cukup dan saya juga terburu-buru ya. Dan selanjutnya kita praktek sambil di situ ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan dipertanyakan. Praktek. Kita butuh minimal 5. Ya, barangkali pertama satu lagi yang panjang untuk bagian tingkat. Ya, setelah itu diikat. Coba ikat. Ikat. Jangan tuh. Nah, susun tadi ya. Silakan susun tadi. Tali di bawah. Di bawah. Ada yang mau jadi mayat Ero. Susun tali tadi. Di bawah tadi. Saya Reno Wancap. Ya cukup 5. Kenapa 5? Karena kita butuh 1 kepala, 1 kaki, 1 pinggang, 1 lutut, 1 dada. Jadi kalau kurang dari 5 maka khawatir jenazah ini tidak akan tertutup dengan baik. Ya, tertutup. Boleh lebih dari 5 boleh. Ya, selesai. Baik. Ini kita bawa belum bawa. Kita kembali. Ayo kita lanjutkan yang mandi. Suaranya. Woi.
Jadi mayat. Persiapan kain kafan itu kita siapkan sebelum mandi. Jadi setelah mandi, jadi kain kafan itu sudah standby untuk dipakai. Jadi jangan kita disibukkan lagi setelah mandi ternyata kain kafannya belum siap. Itu salah ya. Jadi kita siapkan semuanya. Sekarang kita siapkan tempat mandi. Ya. Kemudian tempat mandi ada kebutuhannya di tempat mandi. Kita kasih alas begini supaya jenazahnya tidak tersakiti. Jadi inna asra azmil mayyit kakak selalu ayat. Menyakiti mayat itu sama dengan menyakiti orang hidup. Maka kita perlu alas seperti ini. Ya, banyak orang bikin ini tidak pakai bantalan ini sehingga tidak ada itu. Kalau kita tidur di situ sakit seperti itu kejelasan itu. Maka kita siapkan seperti ini. Ya. Kemudian ini tempat air keluar. Kalau tidak dikasih air batas ini, nanti berkumpul kotoran mandinya ke badan, jadi nggak turun ke bawah air. Akhirnya kita bolak balik jenazah itu supaya airnya mengalir. Ya. Ini tinggal tadi ketinggalan Ustaz. Sebenarnya ada pipa pembuangan di sini. Ya. Jadi ada aliran air di sini. Dialirkan ke mana Bang Pahit, ya, dialirkan ke sana. Dan pasti kakinya sebelah sini. Ya, kepala di sana karena air harus turun kemari. Ya. Baik, itu tempat mandi. Kemudian ini tempat sampah. Semua yang kita pakai itu kotor dibuang ke tempat sampah ini. Jadi jangan diserahkan begitu saja. Ya, ini semua. Ya, kemudian air putih. Jadi ada 4 macam air untuk mandi itu. Pertama air biasa ini, yang perlu banyak kiri kanan. Ya, air yang putih ini air biasa untuk bilas. Kemudian air bidara ini. Ini daun bidara yang kita blender. Ya, di blender jadi kayak jus. Daun bidara kan. Nah, ini jadinya. Dan yang ketiga ini air kapur baru mana? Coba air kapur baru. Masukkan dulu. Nah. Ya. Dikoyakkan sedikit baru bisa masuk. Tidak bisa dimasukkan. Dipotong dulu. Nah, masuk. Nanti masuk. Jadi ya, kita siapkan ini semua ya. Sehingga tempat mandi itu untuk dipakai. Jadi nggak sibuk lagi kita menyiapkan. Kita sekedar jangan tinggal. Diri sendiri. Baik, sambil memasang itu, air yang ketiga terus air yang keempat air sabun. Minta sabunnya. Sabun. Abinaya, ayo. Sabun. Abinaya. Abinaya. Set. Ya. Nampak Abi. Alah. Nampak. Ya udah lewat dari bawah aja. Yang di atas kalau ambil sabun cair.
segera. Ya, jadi siapkan air sabun. Nampak kamera. Ya. Jadi sabun. Sabun kita gunakan sabun cair ya. Yang bagus sabun cair. Saya bersih. Untuk sabun bisa langsung kayak ini, bisa dibuat ember sendiri kayak ini. Ya boleh buat ember sendiri. Ya ini untuk Darel. perhatikan, semua perhatikan. Kemudian ini perlengkapan yang lain. Rapi Aryawan dah. Kita menunggu sebentar. Kita siapkan ini dulu. Sebelum jenazah diangkat, semua perlengkapan sudah siap. Ya, kita. Perlengkapan yang lain, perhatikan. Ini untuk kain mandi. Ya, kita pakai ini. Ya, kemudian sendok untuk mengeringkan. Ya. Sebenarnya masih ada lagi namanya beberapa buku. Ini kalau tinggal semua di atasnya. Tolong jangan di atas semua. Potong buku di sana ada semua. Sama gunting. Boxnya box. Turunkan barang yang di atas tadi. Ya, ada potong buku, ada gunting. Ya, kita siapkan untuk memotong bukunya, untuk gunting baju, kemudian tulis tulis panjang. Sudah ada yang ambil kan? Box dari atas turunkan dulu. Baik, siapa yang mau bantu mandi? Yang mandi dan nanti tidak ikut mengapani. Ya, cukup yang mandi, yang mengapani. Kita pisahkan. Oke, langsung. Rais. Video. Sudah. Yang pakai helmet tadi pakai ini. Apa ini?
Yang mandi tidak pakai masker. Rapi rawanan. Baik, siapa? Betul? Maskernya masker. Reno. Ya, semuanya? Iya, Pi. Nah, ini perlengkapan mandi ya. Jadi semua perlengkapan mandi sudah siap dipakai. Jika ada yang mau mencari, ada lagi selalu menyediakan lengkap semuanya kita tinggal pakai. Sekarang jenazah kita angkat pakai ini. Ya, posisi jenazah kita letakkan di dalam. Alaibang. Letakkan di atas tempat ini. Alaibang. Ya, buka tombol. Letakkan ini untuk dipakai lagi setelah mandi. Yang tidak mandi mungkin dulu, yang tidak ikut mandi mungkin. Jadi mayat kita angkat posisinya seperti ini. Ya, untuk semuanya. Apa yang kita lakukan pertama kali? Menutup ruangan ini, jangan ada yang melihat. Anggap aja untuk ini tidak ada. Ya. Dan yang hadir di dalamnya hanya ikut mandikan berapa orang? 1, 2, 3, 4. Ya, 5. Baik. Setelah itu kita buka seluruh pakaiannya untuk orang utamanya. Awal laki dari mana? Kita bentuk miringkan ini. Miringkan ini. Nah, ya. Jadi aurat utamanya tutup dulu. Ya, dari pusat sampai ke lutut. Ya. Semua yang ada di tubuhnya dilepaskan. Ya. Nah, cara melepaskannya Digunting. Hah, digunting. Ya, jadi kita lagi pakaian. Baju ini kan kita saling buka. Maka kita buka. Di depan
baju baru. Kalau aku punya baju rapi aja. Ini mahal. Baju mahal itu. Untuk memulai ini jangan sembarangan. Jadi kita pikirkan dulu. Masuk ke dalam ini. Masuk ke dalam. Udah, Amerika. Amerika lagi. Tarik. Ini kan. Ini sampai. Iya. Ini sama-sama. Kenapa? Hah? Kenapa? 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 Soalnya digunting. Kalau ditarik aja ke bawah. Kalau kau senang, Ya. Kemudian kalau ada kempes dibuka kempesnya. Ya. Waktu membuka jangan kelihatan orangnya, jaga betul. Ya, jangan sampai kelihatan. Jadi kita main dari bawah. Nah, selesai. Ada perban, buka perbannya. Ada gigi palsu, copotkan gigi palsunya. Kalau bisa dibuka, kalau permanen jangan. Permanen sebanyak ini, ya. Ya, selesai semua. Agak ini udah terbuka. Belum tertutup, cuma ininya saja, auratnya, ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah Iqbal. apa yang pertama? Menstop PAB-nya. Duduk kan. Kiri kanan dulu. Dua aja, dua. Letak kain. Ya. Kita minta keluarganya yang menceboi. Rapi. Ceboi. Bagas. Bagas. Pangkangkan. Siap, oke. Ini. Ya, coba siap. Ya. Sambil diurut adanya. Nah, ini tangannya ternyata masih kaku. Turunkan dulu. Bukan gini kan. Nah, kita urut dulu. Sedikit cuma ditegak di dulu. Sampai betul-betul bisa digerakkan. Ya, jadi bukan kaku seperti ini. Nah, ini udah lentur ya kan. Kalau kaki ini juga, kalau masih kaku dilenturkan dulu. Zidan, ambil videonya juga, video. Ya, kan. Video kan? Ya, ini kebetulan jenazahnya ringan. Videonya juga ambilkan. Kalau jenazahnya berat, nanti satu orang lagi menahan punggung. Ya, siap. Kosong kosong. Ceboi. Sampai bersih BAB-nya, sampai nggak ada lagi tinggal. Coba lihat, BAB masih ada? Nah, masih ada, ulang lagi. Terus. Lagi, terus. Ada, coba lihat lagi. Jadi, jangan ini dibuka awalnya, lihat lagi. Makasih, lanjut. Ya, anggap sudah bersih. Buang ini ke sampah. Dan dudukkan kembali. Jadi BAB-nya tidak akan keluar lagi kalau sudah bersih. Kebanyakan karena nggak bersih ini akhirnya kain kapannya kena kotorannya lagi karena masih ada di dalam. Keluar dia. Kalau kita seperti ini sudah bersih. Dan membersihkan memang harus didudukkan. Kalau seperti ini kita bersihkan, ini tidak akan habis. Dan keluar dia isi BAB tidak akan keluar. Ya, jadi kalau kita bersihkan habis. Selesai. Maka kegiatan selanjutnya adalah hendaknya dimaya minha wa mawadi minha. Siram bagian kanan dan membasuh siram bagian kanan. Kanan jenazah ya, kanan jenazah ini harus sekali. Kanan jenazah hendaknya dimaya minha, mulai dari kanan. Basuh kata rubuhnya dulu.
Enggak. Siap. Nah, sambil di ambil. Ini tangan kanan beliau, tangan kanan. Jangan tangan kiri. Nah, kenapa kita harus menggosok jari? Karena Rasulullah katakan aina batak yadak. Malam tadi tangannya kemana menerap ayam tahu, maka kita bersih tangannya. Ya, seperti itu. Sudah, selesai kanan kiri. Tadi agama Cina. Nah, bisa. Berikutnya. Kalau dia pakai meja, pakai bunga. Faksilu wujuhakum. Faksilu wujuhakum. Besok buka ambil air. Seperti berwudu persis 3 kali. Caranya Mending rapi. Rapi rendah. Jadi baju 10.000 mending rapi. Dan mandi baju warga di. Boleh. Bibi kau berapa? ini lagu ilang marafik. Basuh tangan dari hidung. Sedikit dong. Ilang marafik. Lanjut mengerti kita merujuk sama. Berat. Ya, tidak boleh kuat. Cowok harus kuat. Berat. Cowok harus kuat. Capek. Kemudian kamu biungkusikum. Satu kali, kalau satu kali. Ya, Ilmu nih. Ilmu. Abang, diganti. lanjut. Kita 250. Kita 250. Silakan. Ya, jangan pulang balik. Mulai dari kanan seperti berhukum. Terus lanjut lagi. Habis. Masuk ke 3 kali juga. Nah, anggap 3. Pindah ke kaki kiri. Ya. Anggap sudah 3 kali. Ya. Setelah itu baru kita basuh mulut, gigi, dengan sugi. Kain suginya. Dengan kain sugi. Kain suginya tadi. Kalau kayak mandikan berarti gemes gitu. Gemes. Kain sugi. Ini lah. Buat anda ini. Ya tahu. Ini tidak disiapkan. Nah, kita siapkan. Ya makanya kita Nah, itu alat tak pakai kain. Itu dilipat. Dibersihin ini. Ah, tuh lihat tuh. Giginya. Ah, dah. Tidak boleh memasukkan air. Ya. Kemudian hidungnya. Stella dulu. Ya, oke. Buang ini kesempatan. Baik. Selesai. Baru mulai mandi. Ilsilhu bisidrin. Mandikan dengan air dan berdarah. Silakan. Ambil kain. Nih. Tuh. Mulai dari kanan. Kanannya. Silakan. Air bidara. Ilsilhu bisidrin. Nah, siram. Ini daun bidara ya, air. Bidara saja. Ya. Terus minta. Antum lanjut. Ah, terus gosok terus.
Gosok sampai bersih. Ya, sampai bersih. Lanjut. Ya, ini sambil disiram. Dari ujung kaki ke kepala sampai ujung kaki. Antum masukkan tangan antum ke dalam air. Jangan dibuka orangnya. Orangnya jaga. Oke. Selesai. Kanan, punggung kanan, berikan sana nahan. Ya, gosok. Kenapa kita harus menggosok jari? Karena Rasulullah katakan aina batat yadak. Malam tadi tangannya kemana mengerayap tahu, maka kita bersih tangannya. Ya seperti itu. Ini. Mulai dari kanannya, silakan. Air bidara. Insilhu bisidrin. Ini daun bidara ya, tidak boleh air lain, cukup bidara saja. Ya. Ya sampai bersih. Lanjut. Hitam lagi. Ya, ini sambil disiram. Dari ujung kaki, dari kepala sampai ujung kaki. Dari sini. Antum masukkan terus. Gosok. Ya. Oke. Dah bersih. Punggung kanan. Ini. Lagi. Tambah sabunnya. Gosok. Ya, terus. Oke, lanjut ke kiri. Oke, nah selesai mandi sabun. Ini mandi yang kedua. Mandi yang ketiga, ajal belum membungkus. Ini aja. Segera ya, ambil kain kapannya turunkan. Ya, buka. Ya. Mau dikapan ini. Oke. Sekali lagi. Ambil skop untuk diangkat. Mana alat skop tadi? Pasang skopnya. Gitu. Ya. Coba di pinggir kanan. Tarik. Garis tengah. Ya, buka skopnya. Untuk dicuci. Serahkan. Cuci skop tuh. Ya. Ya, jadi aurat utamanya ditambahkan dulu. Kemudian baru tarik kain ini. Kain ini tarik. Sambil ini ditutup. Gatal. Ya, tutup. Panas. Tutup. Kiri, kanan, kiri kanan. Ya, lipatkan. Buka jangan ditutup karena nanti mau dicium. Ya. Good. Yang diambil yang atasnya saya angkat ini. Nah, gitu, angkat. Sudah, taruh ke atas. Masuk. Ada satu lagi. Ya? Kita angkat ke pinggir. Coba angkat. La ilaha La tattabi'u janazah bisautin. Tidak boleh mengiringi jenazah dengan suara. Termasuk baca la ilaha illallah, tidak boleh. Ya? Jadi pinggir sini. Tepesin aja kan lagi. Kita Kuburan mana kuburan? yang diteras turun dulu. Yang nggak ada urusan bikin dulu. Silakan. Kepalanya menghadap kemari. Kita anggap kiblatnya situ. Tidak mengenang jasa Ya. Di atas. Kemudian baru disolatkan. Silakan sholat 8 orang sama imam. 8 orang sama imam. 3 saf pertama. Boleh salamnya kanan saja, boleh kanan kiri. Ya. Angkat tangan waktu sholat boleh angkat tangan hanya takbir pertama. Takbir kedua, ketiga dan keempat tidak angkat tangan, tidak ada masalah. Karena Nabi pernah sholat jenazah itu takbir pertama saja dia angkat tangan. Takbir kedua.
Allahu Akbar. Baca selawat. Takbir ketiga. Allahu Akbar. Baca doa. Allahumma fir lahu. Allahu Akbar. Boleh baca doa, boleh tidak. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, selesai, langsung kita kuburkan. Baik. Buka safety belt. Yang di bawah lubang kuburan 3 orang berdiri. 3 orang berdiri sini. Menghadap kiblat. Waktunya geser. Menghadap saja yang diangkat. Angkat. Silakan. Diangkat. Antum menerima dari bawah. Angkat. Angkat. Ya. Angkat. Baik-baik angkat ya, jangan main-main. Nanti jatuh. Terima, ambil yang bawah. Terima. Tangan kanan di atas. Yang menerima tangan kanan di atas. Tangan kanan di atas. Tangan kanan di atas. Lanjut, bisa tarik, mari. Lagi terus. Yang sana. Dah, langsung angkat bertiga, jangan main-main. Ini jatuh nanti. Dah, langsung masukkan ke lubang lahat. Masukkan. Buka tali-talinya. Tali semua dibuka.